meninggalkan dua hal kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Di sebuah pesantren, kita jalankan kedua pedoman itu. Al-Quran kita pelajari karena firman Allah yang mengajarkan tentang hidup, dan hadis yang merupakan sabda Nabi yang mengajarkan tentang aturan hidup. Pondok Pesantren Al-Fatih berdiri di sebuah desa Pajurangan, sebuah desa yang rawan penduduk dan jauh dari keramaian, yang berada di paling ujung tambak. Siapa yang menyangka di tempat yang tandus dan jauh dari keramaian orang berdiri sebuah pondok pesantren yang bernama Ma'had Al-Fatih, yang membawa kedamaian bagi penduduk sekitar. Amin, amin ya rabbal alamin. Sejarah berdirinya Ma'had Al-Fatih pada tanggal 10 Muharram 1941, di mana almarhum al-maghfurlah Abuya Habib Ja'far Ali Baharun, Muqaddam Thariqah At-Tijani, mengisyarahkan kepada Ustadz Minanur Rahman untuk membuat pondok Quran dan tempat di atas air yang di bawahnya dipelihara ikan-ikan, di mana ketika seorang belajar di atasnya didoakan oleh ikan tersebut. Kemudian Ustadz Minanur Rahman memusyawarahkan kepada 4 orang tuanya, dan Abuya mengikrarkan pondok sebagai milik Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani dan diberi nama Ma'had Al-Fatih. Pada tahun 2018, tempat ini masih rata dengan tanah yang tandus dan lembah yang bernuansa daerah kecil. Pada bulan November 2018, tanah yang tandus dan lembah ini pun ditimbun untuk dijadikan rumahnya Ustadz Minanur Rahman Al-Muhsinin dan Ustazah Nurika Baria Ulfa, yang dibangun pada akhir tahun 2018. Pada tanggal 26 Januari 2019, rumah mengadakan tasyakuran mengundang Abuya Habib Ja'far Ali Baharun. Bertepatan dengan itulah Abuya Al-Haj Ja'far mengisyarahkan pondok Quran. Pada bulan Maret 2019, dibangunkanlah bangunan Pondok Putra. Kemudian setelah pembangunan selesai, dibangunkanlah pendopo di mana Abuya Habib Ja'far dawuh pada bulan Syawal 2019. Ma'had Al-Fatih terus berjalan dan mulai membangun kembali bangunan Pondok Putri pada bulan November 2019. Waktu demi waktu terus berjalan. Syawal 10 Juni 2020, fondasi Masjid Al-Mufidani dibuat pertama kali dan selesai pada tanggal 8 Maret 2021 dan diresmikan tanggal 10 Maret 2021. Kemudian Ma'had Al-Fatih menimbun kembali untuk membuat gedung pada tanggal 1 Maret 2022 dengan seluas 2.300 meter persegi, sekitar 1/4 hektar. Kemudian selesai dalam waktu 26 hari dan dilanjutkan pembangunan gedung pada tanggal 1 September 2022 yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
bulan 10 Muharram berdirilah Pondok Pesantren Al-Fatih dengan dua sistem pendidikan, yaitu sistem madrasiyah dan sistem ma'hadiyah. Sistem pendidikan madrasiyah ini adalah pendidikan formal yang diakui oleh pemerintah, yang mana pendidikan formal ini berada di bawah naungan Yayasan Nurul Rahmah Al-Muhsinin yang didirikan oleh Abah Haji Muhsin Ismail, orang tua dari Ustadz Minanur Rahman. Yayasan ini dibangun pada tahun 1991, yang selanjutnya yayasan inilah yang menjadi ikal bakal berdirinya Ma'had Al-Fatih. Yang pertama, Raudatul Atfal Nurul Rahmah yang ditempuh selama 2 tahun. Kedua, Madrasah Ibtidaiyah Nurul Rahmah yang ditempuh selama 6 tahun. Dan pendidikan sanawiyah Nurul Rahmah yang ditempuh selama 3 tahun. Dan yang terakhir adalah Madrasah Aliyah Keterampilan Nurul Rahmah yang ditempuh selama 3 tahun yang bernuansa praktek. Untuk sistem ma'hadiyah, Ma'had Al-Fatih memiliki 3 macam. Yang pertama, Thariqah At-Tijani yang meliputi wazifah, lazim, dan hailalah, di mana kegiatan thariqah ini diamanatkan langsung oleh Al-Maghfurlah Al-Habib Ja'far Ka'ani Baharun 5 hari sebelum beliau wafat. Yang kedua, diniyah yang dibagi menjadi 3. Jenjang pertama, jenjang Al-Quran, yaitu membaca dengan fasih dan tartil. Jenjang yang kedua, Al-Miftah, yaitu fokus mempelajari cara baca dan memahami kitab kuning dengan cepat. Adapun metode ini menggunakan metode Al-Miftah min Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. Setelah lulus dari jenjang Al-Quran dan Al-Miftah, para santri masuk ke jenjang Halaqah, di mana para santri belajar ilmu pengetahuan Islam menggunakan kitab kuning dengan metode Halaqah. Sistem ma'hadiyah yang terakhir adalah program keterampilan santri. Kegiatan ini fokus melatih santri agar menjadi terampil dalam bidang vokasional dan sosial masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari setelah sholat asar. Berbahagialah insan yang mendapatkan iman yang tersemat di dalam hatinya. Segala kejadian nikmat adanya, walau ujian pahit getir menghadap.